Cerita Alkitab tentang Yesus ditangkap di dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52 dan Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Alkitab menceritakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, bahwa orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu ia mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengeluarkan tangannya, menghunus pedang dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku di surga, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Melalui cerita ini kita belajar, yang pertama, penangkapan Yesus memperlihatkan ketaatannya yang sempurna kepada kehendak Bapa, meskipun ia tahu penderitaan besar sedang menanti. Yang kedua, di tengah pengkhianatan dan kekerasan, Yesus tetap menunjukkan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, peristiwa ini menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah tidak dapat digagalkan oleh kejahatan manusia, justru digenapi melalui ketaatan dan pengorbanan Yesus. Dan yang keempat, ini mengajarkan kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin.